Semoga semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, juga bening hati. Apa yang menjadikan daging sapi Jepang itu menjadi mahal? Ternyata jawabannya adalah salah satunya karena makanan yang dikonsumsi oleh sapi Jepang. Kalau selama ini saya hanya mengetahui bahwa rata-rata sapi itu hanya mengonsumsi rumputan, ternyata sapi-sapi Jepang itu mereka mengonsumsi grain. Dan itulah yang kemudian sapi-sapi Jepang menjadi sapi yang berkualitas unggul dan tentunya juga menghasilkan daging yang sangat lezat. Ini seperti memberikan pesan untuk kita bahwa ketika kita ingin dihargai mahal, ketika kita ingin mendapatkan kualitas hidup yang terbaik, maka mulailah dari apa yang kita makan. Makan dalam hal ini bukan makanan secara fisik, tapi adalah apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Karena kalau makanan secara fisik itu akan berakhir di sebuah tempat pembuangan makanan. Sementara kalau ilmu, pengetahuan, wawasan itu akan terus bertahan. Dan semakin berkualitas ilmu yang kita pelajari, semakin mahal pula kualitas kehidupan kita. Di Sinem Talk Series edisi yang ke-17 ini, kita hadirkan seorang Muhammad Qalbi Sabri. Beliau adalah seorang pebisnis di bidang perdagingan. Di edisi kali ini, beliau akan bertutur tentang keunggulan dan juga tentang seluk-beluk daging dari sapi Jepang. Beliau juga akan bercerita tentang lebih tepatnya memberikan tips saran bagaimana kita bisa memasak dan juga memilih daging, dan juga tentunya adalah kesungguhan beliau, komitmen beliau untuk berbisnis, berdagang dengan cara-cara yang benar. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan selalu mendukung cerita-cerita berlimpah kebaikan dengan memberikan komen, like, share atau subscribe di channel Al-Fatih Easy Imani. See you next. Teman-teman, Sabtu sore ini Pak Agus kembali mampir ke tempat yang sama, bukan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya Pak Agus wawancara dengan Kak Agam, sekarang wawancara dengan Albi yang notabene adik kandung Kak Agam. Seorang pengusaha Wagyu Mania di Bintaro. Mungkin boleh kenalan dulu Albi ke teman-teman. Yeah. Nama, usia, status. Ya, manggilnya jangan gue berarti. Aku Kolbi, panggilannya Albi biasanya. Sekarang lagi sibuk di bisnis daging Wagyu. Nama brandnya Wagyu Mania. Udah jalan sekitar hampir mau 2 tahun. Ada toko juga di Bintaro, di Fresh Market sama di Pasmo. Fokusnya sih di Tokopedia, penjualan daging Wagyu, slice, segala macam, komplit lah. Ya. Lebih gitu. Ya. Jadi beliau adalah saudagar daging. Oh ya, ini mungkin Albi ya, apa namanya? Kemarin Bagus sempat mencicipi daging yang dibawain sama Albi. Itu benar-benar manis, lembut gitu kan. Mungkin boleh jelaskan Wagyu itu apa sih? Kemudian atau mungkin secara umum seluk-beluk daging kayak gimana sih? Kalau kemarin tuh waktu dibawain Pak Agus tuh ini ada 2 macam. Yeah. Yang satu itu real Wagyu, yang satu lagi itu melted. Jadi yang lagi famous sekarang itu namanya melted. Melted itu adalah replikanya Wagyu kurang lebih. Jadi daging sapi biasa tapi diberi tambahan lemak Wagyu asli. Jadi dengan harga daging sapi biasa tapi kualitasnya menyerupai Wagyu. Nah, balik lagi ke Wagyunya itu apa sih sebenarnya gitu. Wagyu itu sebenarnya dari 2 kata gitu. Jepang, Gyu itu sapi. Jadi sapi Jepang. Nah, sapi Jepang itu istilahnya sapi yang paling terbaik lah untuk saat ini. Grade terbaik, jenis sapi terbaik. Nah, di Jepangnya sendiri
harga wagyu itu yang sempat aku pernah cerita itu tuh harganya sekitar 3 sampai 4 juta per kilo. Per kilo 3 jadi mungkin segini sekitar 100.000 ya. Itu di Jepang. Itu di Jepang. Di Jepang aslinya gitu ya. Sekitar 3 sampai 4 juta per kilo. Kalau nyampe ke sini udah lebih lagi harganya. Nah, tapi sekarang banyak istilahnya perkawinan silangnya, pengolahannya segala macam yang ngebuat wagyu itu bisa lebih murah. Contoh ada wagyu yang udah dikawin silang dengan sapi Australia, itu harganya turun. Jadi kayak misalkan harganya 1 juta sampai 800.000 sekilonya gitu. Nah, yang kemarin itu yang meltik itu lebih murah lagi. Itu adalah sapi biasa yang dicampur dengan lemak wagyu asli. Jadi istilahnya sapi dengan pengolahan agar dia lebih empuk gitu deh, kurang lebih gitu deh. nah kemarin itu makanya rasanya kayak manis empuk segala macam gitu. Itu yang sekarang lagi ngetren, Pak. Meltik ya. Meltik. Sebenarnya nama aslinya itu di Jepangnya Hokubi, nyampe ke Australia jadi meltik gitu, kurang lebih lah. Ternyata wagyu itu 2 kata ya, sapi Jepang. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang istimewa, kenapa sih harganya sampai sebegitu tinggi, itu apa yang buat sapi Jepang istimewa? Pertama, dia itu untuk kualitasnya ya. Kalau dimakan itu kayak butter yang meleleh kasarannya gitu. Butter yang meleleh dengan flavor yang kenceng banget gitu. Flavor sapi yang enak banget. Itu kenapa ngebuat dia harganya mahal banget. Yang kedua itu adalah proses peternakannya. Beternak sapi wagyu itu berbeda dengan sapi-sapi lainnya gitu. Bedanya di mana? Kayak contoh dari pakannya. Pakan wagyu dengan sapi lain itu beda. Pakan wagyu itu dia khusus, dia biasanya pakai grain. Grainnya ada macam-macam, ada grain dari jagung, ada dari gandum segala macam. Itu pasti lebih mahal dari pakan rumput yang biasa misalkan sapi Australia atau sapi lokal. Terus treatmentnya juga khusus, ada istilahnya stigma yang dari negara lain gitu yang bilang kalau misalkan wagyu itu suka diminumin bir biar dia relax. Tapi ketika aku di sana rata-rata enggak sih, jarang ada peternakan yang dia pakai bir untuk nenangin sapinya gitu. Tapi treatment khususnya di sana peternakannya harus tenang banget gitu. Bahkan ada yang nyalain musik, dan macam-macam lah, dipijit sapinya. Sapi ya. Jadi treatmentnya tuh khusus sehingga dia ngebuat si sapinya tuh jauh lebih mahal daripada sapi lainnya gitu. Sebentar kalau di kita sapi kan rumput ya, rata-rata ya. Rumput dan motongnya kan juga ditarik-tarik sampai jatuh tuh kalau kurban. Kalau di sana? Kalau di sana ada alatnya khusus, kayak di sini beberapa pabrik udah pakai alat itu. Jadi istilahnya dia cepat dan tidak ngebuat sapi itu stres. Jadi sapi kalau semakin stres itu dia bakal keras dagingnya. Semakin stres sapi bakal semakin keras. Jadi ketika dia istilahnya dipenggal pun dia harus dalam keadaan relax gitu. Kalau misalkan kayak sapi kurban gitu kan, kalau kita makan dia biasanya keras ya. Itu biasanya karena ketika dia dipotong kita udah jatuhin misalkan, ditarik jatuh, udah dibikin takut, ditontonin segala macam. Pas dipotong ototnya dia lagi kejang gitu, lagi takut gitu. Pas dipotong keras semua dagingnya. Sedangkan kalau sapi-sapi lain yang udah diolah oleh pabrik tuh biasanya dimasukin ke sebuah mesin, diputer gitu mesinnya, jadi sapinya tuh ditidurin langsung dibelah. Kalau yang udah halal MUI, yang belah harus orang muslim segala macam, ada aturan khusus, dibelah set langsung udah, kayaknya kayak nggak sadar kalau dia dibunuh udah gitu kasarannya gitu, cepet langsung gitu. Jadi sapinya relax dan ngebuat daging nggak jadi keras gitu. Ternyata setiap kali melihat sapi kurban yang mau dipotong tuh itu lumrah biasa, tapi ternyata sekarang tahu bahwa ternyata itu ada efeknya, ada impactnya dengan kualitas rasa ya. Kualitas tekstur dagingnya lebih ke situ. Dan tentang wagyu, apa namanya,
kalau secara fisik nih, Wagyu itu tampilannya seperti apa? Bagaimana membedakan Wagyu dengan daging daging sapi yang biasa gitu kan? Oh, boleh kali ya dibawain contohnya ya. Oh iya. Mas Sulis, sini bentar Mas. Mas Sulis, tolong ambilin yang Australia ada nggak? Yang di mana? Yang slice? Yang stick. Stick ada. Yang ada. Tadi baru dibawa pulang. Yaudah. Bawain itu yang Australia 1, Meltik 1, sama yang rib eye tokusen 1. Rib eye tokusen 1. Bawain ya. Yang tokusennya yang bonin itu, yang bagus. Bonin. Meltiknya? Meltiknya juga. Meltik ini aja. Hide. Hide yang itu. Ya, kita akan belajar ilmu perdagingan ya. Perdagingan. Ya. Karena mungkin selama ini terutama bagus ya. Aku udah daging. Paling banget taunya daging rendang. Nah, daging apa lagi ya? Soto daging. Nah, udah paling gitu. Itu cara masak. Sekarang kita lihat seperti apa sih bentuk daging, bentuk warna seperti apa. Jadi sebenarnya kalau di dalemin tuh seru banget sih sebenarnya daging. Makanya aku juga awalnya aku cita-cita pengen jadi chef segala macem. Ketika nyampe di Jepang, aku ketemu dengan Wagyu, istilahnya kayak cinta pertama gitu. Pertama kali makan Wagyu kayak, Masya Allah, ini apa ini gitu. Ini kok enak banget gitu. Aku aku dalamin. Wah, ternyata luas banget gitu. Seluas itu untuk ngebelajarin sejenis satu sapi aja gitu. Ada yang kelewat ternyata. Beliau adalah seorang chef. Nah, boleh cerita kuliah tentang tentang chef di mana, berapa lama, sempat buka toko kalau nggak salah di BSD, boleh? Albi. Sebenarnya ya dibilang chef sih enggak ya, karena kan kalau chef itu harus yang pangkatnya udah eksekutif gitu ya. udah memimpin sebuah restoran atau kurang lebih lah seperti itu. Mungkin aku bisa dibilangnya cook lah. Emang dulu cita-citanya pengen jadi chef. Kuliah lah aku di Trisakti, ambil jurusan F&B, perhotelan lebih tepatnya. Terus aku sempat kerja di Bali, di beberapa hotel kayak Hayana, Ritz-Carlton. Di Ritz-Carlton pernah. Terus juga pernah sempat di beberapa restoran di Jakarta. Tapi ya balik lagi gitu, belum nemu feeling yang kayak wah nih bener nih mau nih habisin hidupku di sini gitu kayak gitu. belum sampai gitu, sampai aku ketemu waktu aku di Jepang. Di Jepang kuliah itu. Di Jepang aku kerja plus ada juga belajar bahasa, sekolah bahasanya juga ada. Jadi fokusnya untuk kerja sebenarnya. Nah nih. Ya itu yang di ini dong di vakum ada nggak? Ada. Yang itu dulu aja. Meltika tolong di vakum ya Mas Lis. Ini lagi di vakum. Ini contoh satu nih. Ini tunjukin ke kamera? Iya, boleh. Tunggu satu lagi deh biar komplit. Ada 3 jenis. Ya kan kalau di Indonesia sebenarnya kalau lumrahnya orang tahu tuh sapi jenis kalau makan steak ada sirloin, tenderloin, rib eye gitu. Padahal kalau didalamin lagi sirloin ada lagi strip loin. Jadi orang banyak istilahnya bukan salah ya, tapi penyebutan yang berbeda gitu ya. Strip loin dan sirloin itu potongan yang mendekati gitu sebenarnya, tapi kualitasnya berbeda. Sirloin itu bagian yang mana? Tenderloin bagian yang mana? Jadi kalau di breakdown lagi ya sebenarnya semua itu dalam satu bagian. Bagian termahal itu namanya short loin. Di situ ada tenderloin, ada juga strip loin. Nyambung ke depan lagi itu rib eye. Nah itu sebenarnya bagian paling mahal. Nah cuman ada satu bagian lagi di belakang, dia bagiannya sebenarnya lebih murah. Nah itu namanya bagian utuhnya ram. Nah kalau dibelah-belah segala macam jadilah sirloin. Nah itu yang suka dipakai untuk dijual di luar negeri ya, maksudnya dipakai untuk lebih ngejual gitu, ngangkat namanya, dinamailah sirloin. Nah sebenarnya yang paling utamanya itu adalah strip loin gitu, beda lagi. Cuman tapi itu belum familiar ya? Familiar sih, cuman istilahnya penamaannya orang suka berbeda gitu, suka berbeda gitu, suka salah gitu. Ini lagi, nah yang kita bawa nih ini rib eye.
Nah, udah lagi di proses satu lagi. Nah, ini masuk ya. Ini rib eye, ini ada 3 macam rib eye. Mau diangkat ya? Iya, angkat dulu. Diangkat ya. Nah, ada 3 macam rib eye. Ada yang ini ada yang ini, dan satu lagi ada yang ini. Iya. Ya. Jadi bedanya apa sih gitu ya? Jadi ini sama-sama rib eye. Tapi harganya beda semua. Oh iya, mungkin dari satu dulu yang ini kira-kira mau jelasin. Oh, mungkin dari ini deh yang paling murah dulu. Ini yang paling murah. Nah, ini yang paling dari zaman dulu sering dipakai. Ini rib eye Australia. Per kilonya paling cuma 150.000, kadang ada yang jual juga 130.000. Berarti murah ya? Murah banget ini. Tapi alot. Kalau di kita pakai cuma untuk slice. Jadi untuk sabu-sabu segala macam. Ada juga kadang-kadang kalau by request atau emang lagi pengen nyetok aja, ini kita belah jadi stick gitu. Cuman ini kalau bisa dilihat ya, marble-nya dia nggak ada putih-putihnya gitu. Putih-putih marble tuh maksudnya kadar lemak yang ada di sapinya gitu ya. Semakin banyak itu semakin kuat flavornya, semakin enak rasanya, bahkan bisa membuat itu lebih lembut lagi gitu. Nah, rib eye ini potongan yang istilahnya paling populer lah, salah satu yang paling populer. Semua ini potongan rib eye bentuknya seperti itu? kurang lebih pasti begini. Tapi rib eye itu panjang gitu. Ada yang mendekati ke leher, ada yang mendekati ke short-loin. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini udah beda lagi sebenarnya. Gitu. Nah, ini yang rib eye yang Australia. Naik lagi ke sini. Ini namanya Meltik. Nah, warnanya agak beda ya? Warnanya beda. Ini Meltik ini yang aku bilang tadi, sapi dengan tambahan lemak wagyu. Ada juga yang dia pakai minyak canola, macam-macam sih. Tapi kalau yang supplier aku ini dia pakai lemak wagyu asli. Jadi dia hasilnya lebih bagus. Kalau dilihat nih ya, kalau lebih di zoom, dia marble-nya lebih artificial gitu ya, buatan. Nggak rapi seperti ini yang wagyu asli. Nah, ini wagyu asli. Ini lebih mahal. Ini sekilonya 800.000. Sekilo 800. Iya. Kalau ini sekilonya 200.000. Berarti segini sekitar 40.000-an. 40.000-an. Ini mungkin sekitar 250.000 satu gini. Jauh bedanya. Jadi kalau dilihat ya kayak gini ya, tuh beda gitu. Mungkin bisa di zoom kali ya. Iya. Ini yang tadi apa namanya? Meltik ya? Ini kalau ini Meltik. Ini Meltik. Ini yang wagyu asli ini. Iya, ini wagyu asli. Nah, ciri paling gampang nih kita pengen cari daging wagyu itu kan banyak sekali daging. Paling cara cepat untuk ini wagyu gitu. Caranya gimana? Jadi kalau wagyu kayak misalkan kita bandingin deh sama yang Australia. Iya. Lemak wagyu ini marble-nya banyak gitu, putih-putihnya banyak gitu. Ini yang ngebuat rasanya jauh lebih enak segala macem, ngebuat ini lebih juicy kalau orang bilang ya. Nah, sedangkan yang murah, yang Australia nggak ada, merah doang gitu. Ketika dipegang, ini kayak kita megang butter meleleh nih. Kalau ntar dibuka nih, pas kita pegang, dia kayak meleleh di tangan kita. Sedangkan kalau ini sekarang aja kita udah pegang nih daging, nggak ada lemaknya. Kalau dimasak ini langsung meleleh gitu di mulut. Nah, kalau ini ya agak sendal dikit lah. Jadi ya harga emang ada harga, ada kualitas gitu. Nah, ini beradalah di tengah-tengahnya. Ketika orang yang ingin beli seharga ini tapi pengen mirip-mirip kayak gini, dapatlah ini. Ini kreasi orang Jepang juga nih. Mereka ngebuat ini untuk istilahnya bisa nyamain lah kayak gini dengan kualitas daging seperti ini gitu ceritanya. Jadi Meltik jembatan mereka yang pengen rasa enak tapi dengan harga yang lebih. Berarti apakah kalau selama ini kalau di toko biasanya yang produk yang paling banyak dicari dibeli apa? Oh, paling favorit pasti ini Meltik. Karena kan harganya nggak terlalu mahal dan kualitasnya lembut yang kayak seperti Pak Agus makan kemarin ya. Itu juicy. Udah di slice ya kemarin. Di slice. Yang ini bagus, coba juga nggak waktu itu? Dapat juga nggak?
Lupa ya. Nanti kita cobain yang ini. Kita cobain yang ini. Tentang ini apa namanya? Daging ya. Apa namanya? Mungkin langsung tips gimana kalau tadi kan membedakan ini wagyu ini bukan gitu. Sekarang tips mengolah daging yang supaya apapun mungkin jenis dagingnya ya, apakah wagyu ataupun bukan, kira apakah ada tips secara umum supaya dagingnya lembut. Kalau yang bagus tahu tuh benar atau enggak walau alam. Jadi kalau daging itu kalau nggak salah dikasih madu atau apa ya supaya dia lebih itu banyak itu. Itu apakah benar atau enggak? Mungkin tips masak daging gimana sih yang supaya hasilnya lezat? Kalau menjelaskan untuk mengolah daging sebenarnya luas banget. Karena kalau misalkan di dunia perdagingan tuh ada yang masternya yang suka eksperimen gitu. Dia coba pakai ini. Salah satunya kalau aku suka nge-follow tuh ada namanya Guga Food. Jadi orang Brazil, orang Amerika atau orang Brazil, dia suka eksperimen terus gimana sih nih cara untuk daging tuh lebih baik atau bisa ini kalau ini benar nggak sih mitos ini benar nggak sih kayak yang tadi Pak Agus bilang kalau di marinate madu di marinate maksudnya tuh di apa ya bahasa Indonesia ya dimarinasi dengan madu dengan apa segala macam itu ada efeknya tapi masing-masing bahan penambahannya itu beda-beda hasilnya. Contoh setahu aku yang paling strong, yang paling bisa melembutkan dalam waktu cepat itu adalah nanas. Nanas di blender, direndam dalam waktu sejam sampai 2 jam, langsung tuh bisa dagingnya lembut lah gitu. Jadi dagingnya dimasukkan cuman aku nggak rekomen. Jadi aku lebih milih untuk kalau mau makan daging yang enak, beli daging yang lebih bagus aja dibanding pengolahannya yang dipersulit gitu. Jadi kadang-kadang kita belilah Australia mau murah kan. Akhirnya kita beli nanas. Beli lagi madu. Beli lagi bumbu ini bumbu itu. Akhirnya mahal juga jadi yang ini gitu. Dan hasil akhirnya juga nggak akan seenak ini gitu. Jadi aku sih kalau untuk sapi lebih menyarankan untuk beli yang kualitasnya lebih bagus aja gitu, medium ke atas lah gitu. Karena istilahnya kalau daging sapi ini melted, kita kasih garam sama lada, digoreng salah aja gitu misalnya. Kita salah gitu, misalnya kita nggak ngerti masak, kita masak aja sampai dia gosong gitu, tetap enak. Tapi ini tadi aku udah coba nih, aku tadi trial baru tadi siang. Aku coba pakai beberapa cara gitu untuk masak ini. Tetap aja sebagus-bagusnya teknik masak aku untuk masak ini, hasilnya nggak akan maksimal, nggak akan ngebuat kita puas gitu. Kayak gitu. Jadi kalau aku rekomendasi sih untuk masak steak, masak apa, pilih aja daging yang lebih bagus. Jadi kita masaknya juga nggak terlalu ribet, hasilnya mau salah pun enak gitu. Kurang lebih sih gitu. Nah terus kalau misalkan untuk masak daging, banyak juga yang suka nanya ibu-ibu perlu dicuci nggak gitu. Kalau aku sih bilang selalu jangan Bu. Justru daging kalau dicuci malah jadi berbakteri gitu. Di air itu kan ada bakterinya gitu ya. Sapi ini semua diolah dari pabrik, semua udah bersih. Kecuali ya kalau misalkan beli di pasar. Itu kan mungkin kan kadang-kadang ada yang ditaruh di atas, di atas meja gitu ya. Meja kita nggak tahu bersih atau enggak. Nah mungkin kalau kita takut kotor ya boleh lah, tapi dibilasnya pun harus bilas air dingin banget gitu ya. Air dingin nggak boleh air yang istilahnya suhu ruangan, kalau nggak dagingnya nanti bakal jadi abu-abu gitu. Daging abu-abu istilahnya suhunya nggak bagus gitu. Jadi saran sama sekali jangan dicuci kalau beli di tempat yang bersih gitu ya. Jangan dicuci. Terus kedua, ketika masak dagingnya beku atau dingin, kita harus diamin dulu dia sampai suhu ruangan, dia harus cair. Kalau kita beku nih misalkan kayak gini, kita paksa langsung masak, masak. Kadang-kadang luarnya mateng, dalamnya masih mentah. Jadi nggak sesuai kita mau medium kayak, gitu. Simpelnya kayak goreng telur kali ya. Jadi kita pastikan suhu minyaknya hangat gitu. Telur masukin gitu, jangan pas minyak masih dingin kita masukin telur, mungkin jadinya kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi
penting juga tuh pengaturan suhunya gitu. Kadang-kadang orang buru-buru gitu, waduh udah pada lapar, masak aja langsung cus pas dimakan kok keras gitu. Ya suhu dia masaknya lagi beku gitu. Belum matang sampai ke dalam segala macam. Terus juga masak juga kita harus istilahnya pastikan dia itu keringin dulu gitu bagian luarnya. Jangan dia dalam kondisi basah. Kalau kita kondisi basah, kita masukin bumbu apa segala macem, dia bakal keluar lagi itu bumbunya gitu, kebawa lagi sama air dari si dagingnya ini gitu. Pastikan dia lebih kering. Kita kadang-kadang kita lap dulu kalau ada tisu dapur, kita lap dulu, baru dimasak. Terus ya paling gitu sih untuk cara masak itu luas banyak. Ada yang pakai griller nih, kayak ini pakai griller, ada yang pakai panci teflon biasa, itu banyak. Bisa tambahan dengan apapun, itu sesuai selera sih jatuhnya. Kayak gitu paling, tapi awalnya itu tadi. Berarti nomor satu tetap dagingnya harus kita perhatikan. Pastikan kualitas memang daging yang bagus gitu. Terus sama usahakan cara pembeliannya di tempat yang higienis ya. Iya, betul. Kalau misalnya ternyata kita biasa beli di pasar ya, kita tetap cuci. Jadi pastikan mencucinya dengan air yang dingin. Bukan air. Kalau air mengalir biasa keran itu nggak bagus ya. Kalau bisa dilihat juga sih. Kalau misalkan untuk istilahnya ngetes ya, ini kalimatnya bener apa enggak gitu. Kita coba yang satu direndam air dingin sebentar gitu ya, beberapa detik. Yang satu dengan air keran biasa. Kita lihat lagi, pasti yang air keran biasa itu dia lebih abu-abu warnanya. Itu kayak sedikit bukan kemasak sih, cuman karena perbedaan suhu yang ngebuat daging itu warnanya berubah gitu. Cuman kalau air dingin dia lebih stabil. Cuman ya rekomendasi dari awal jangan cuci, jangan dicuci. Cukup dilap aja udah cukup. Gitu. Sekarang kalau misalnya ini mau ini kan beli terus kemudian sekarang penyimpanan nih. Kan ada mungkin udah beli belum sempat masak nih, mau taruh di luar ruangan atau di kulkas atau seperti apa penyimpanan? Jadi balik lagi gimana ke packagingnya mereka gitu. Kalau kita packaging vacuum seal otomatis dia lebih aman, kedap udara nggak masuk bakteri lah, masuk teman ya, nggak seminimal itulah. Nah ketika misalkan kita beli misalkan di pasar atau di tempat lain yang udah kebuka kayak di tray gitu ya. Itu kalau kita mau masak yang masih lama, misalkan kita mau masak 3 hari lagi, 2 hari lagi, sebisa mungkin bekuin aja dulu, balikin bekuin lagi. Cuman kalau kita mau masak nanti malam misalkan gitu, nah itu kita masuk dari freezer, kita masukkan lagi ke chiller kan bagian tengahnya kulkas tuh. Nah di situ kita biarin dia cair gitu, sebelum dimasak. Nah tapi kalau kita untuk nyimpen jangka lama, misalnya kita beli banyak nih nyetok buat sebulan gitu, masukinlah di freezer. Kalau kayak gini masuk chiller masih nggak apa-apa, dia masih tahan seminggu sampai paling lama 2 minggu. Cuman ketika di freezer daya tahan itu bisa sampai 8 bulan sampai setahun kalau freezernya dingin banget gitu. Aku pernah istilahnya ngebantu temen, dia ada meat shop juga, nggak laku selama 5 bulan itu daging. Akhirnya dia bilang udah ambil aja lah dagingnya gitu. Aku ambil, aku tes gitu, 5 bulan nih daging di dalam freezer. Aku masak gitu, masih enak. Karena penyimpanannya bagus, kedap, terus beku, jadi aman gitu, nggak rusak sama sekali gitu. Berarti urutannya freezer, chiller, baru luar ruangan. Baru luar ruangan. Boleh juga langsung ditaruh di luar ruangan gitu ya, cuman harus langsung dimasak setelah itu. Kalau disimpan lagi udah banyak, udah kurang bagus lah. Gitu. Berarti siap mengeluarkan, siap masak. Gitu. Iya betul, kayak gitu. Itu penyimpanannya. Apa namanya? Ya, jadi ingat aku masukin freezer dulu. Mas Ulis. Masukin lagi Mas Ulis. Ini udah dikeluarin harus dimasak nih. Nih, tuh simpan lagi Mas Ulis. Lagi. Udah mulai cair. Ya, untung tadi bagus tanya tentang penyimpanan ya, jadi ingat. Iya. Jadi tentang ini apa namanya daging. Kalau kita misalnya beli daging katakanlah di pasar gitu kan. Nah sekarang kan bukan sekarang, maksudnya sering tuh ada kabar ada daging yang apa istilahnya nggak lagi asli gitu kan, ada yang apa namanya kalau istilahnya itu daging oplosan. Nah itu kira-kira pendapat Albi seperti apa, kenapa sih
ada dan kemudian apa ya namanya dari sisi entah nanti dari dampak kesehatan atau apa seperti apa. Kenapa kalau oplosan ya? Oplosannya nih banyak nih kalau oplosan. Ada yang oplosan dengan, aku pernah dengar juga sih kayak oplosan dengan daging babi ya. Waktu itu aku pernah dengar ada orang di Bandung, dia daging slice-nya dicampur dengan daging babi. Itu nauzubillah min dzalik lah ya, jauhkanlah kita dengan orang-orang seperti itu. Nah itu balik lagi mereka mau ambil untung kan pasti ya. Dan karena kalau dilihat secara fisik daging slice yang kayak gitu dioplos-oplos kayak gitu berbeda, bukan berbeda, hampir mirip gitu. Kalau orang yang nggak biasa lihat daging mungkin sama aja daging sapi, itu pas dimasak daging babi gitu kan. Karena mungkin daging babi lebih murah ya, aku kurang ngikutin sih update harga daging babi cuman mungkin itu oplos juga. Ada juga yang pakai air gitu ya, dimasukin air biar sapinya gemuk gitu. Aku kalau itu sih disuntik itu sih ya. Makanya kalau beli dagingnya jangan cari yang murah banget gitu. Harusnya kita ada hati-hati nih kalau daging murah banget, bener daging kan ya. Berarti harus konsumen yang cerdas harus tahu harga ya. Iya, harus tahu harga. Jadi kalau harga ini ya sekian wajar, tapi kalau ternyata jauh lebih murah harus tanda tanya. Iya. Kadang-kadang istilahnya ada orang kok dia bisa jual harga segini, padahal kalau dipikir-pikir kayaknya beli dari pabrik aja harga segini ya gitu. Ya banyak lah orang istilahnya buat untung nggak seberapa dia pakai cara curang gitu ya. Ya kalau aku sih jujur aku nggak ada ngikutin itu, makanya aku nggak tahu sama sekali sih tentang oplos-oplosan itu. Dan istilahnya aku juga belum pernah nemu tuh, misalnya aku jalan-jalan ke pasar atau kemana gitu aku ngeliat wah ini dagingnya bahaya nih gitu, alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau mungkin secara fisik itu bisa gampang dibedakan nggak kalau daging sapi itu warnanya begini, daging babi seperti ini, ada nggak secara fisik, secara sekilas gitu? Kalau aku mungkin bisa bedain karena aku sering lihat terus gitu ya. Cuman kalau awam ya mungkin bakal susah ya. Mungkin kalau bisa aku jelasin, kalau babi mungkin warnanya lebih cerah gitu ya, menuju pink, tapi ada juga daging sapi yang warnanya cerah itu ada juga gitu. Jadi tergantung bagiannya, tergantung ininya. Jadi lebih milih tempat belinya. Itu penting sih. Jangan cari tempat yang benar-benar di pasar entah mana misalnya gitu ya, yang kualitasnya dia juga nggak jelas gitu, gimana pengolahnya. Belilah yang di tempat yang istilahnya kita lihat oh bersih nih orang gitu. Oh bersih, oh dia ngurusnya bener-bener gitu, packagingnya apa segala macam nggak ngasal gitu. Harganya pun juga nggak mahal banget, nggak murah banget. Atau mungkin di supermarket tuh juga kadang-kadang bagus. Ada beberapa aku pernah ke supermarket, ini kayak daging udah lama banget gitu, paling lebih ke itu. Ini daging udah lama dibiarin di situ aja gitu ya. Paling ada yang kayak gitu. Cuman kalau rata-rata sih brand besar gitu ya, supermarket besar segala macem itu dagingnya bagus gitu. Atau belilah yang kayak aku gitu. Itu kesimpulannya begitu ya. Tadi bagus kayaknya nunggu nih kapan mau bilang Wagyu Mania gitu. Oke, boleh tentang toko outlet Wagyu Mania, lokasinya di mana, bukanya jam berapa, yang dijual apa saja. Kalau outlet Wagyu Maniak, jadi outlet Wagyu Maniak ada dua, ada di Fresh Market Emerald di Pintu Barat, ya? Ada juga di Pasmod. Pasmod agak masuk sedikit. Dia dekat dengan toko daging lokalnya di sana. Jadi ke toko daging lurus lagi nemu nih Wagyu Maniak gitu. Tapi kalau takut keluar rumah kita ada Tokopedia-nya di Wagyu Maniak Nyambung. Bagaimana ya? Buat yang tinggal di Bintaro dan sekitarnya bisa langsung ke toko ya. Kalau yang mau online bisa lewat Tokopedia ya. Tapi harga sama nggak itu antara di Tokopedia sama? Lebih murah di Tokopedia sih. Nggak ada biaya sewanya. Iya. Sudah kebuka rahasianya. Apa namanya?
bisa di online, bisa langsung datang ke toko. Tapi kalau misalnya kita beli online nih, apakah ada apa namanya? Kayak misalnya nih, saya tinggalnya di katakanlah misalnya di Depok, pengen beli di Topet, kira-kira ada jarak maksimal nggak sebaiknya kalau mau beli daging itu palingnya tidak sampai sekian jam pengiriman? Oh, kalau aku sih pengiriman seluas Jabodetabek. Jadi Bogor, Depok itu bisa semua. Paling jauh sih sementara ini pernah kirim ke Bogor. Ke Bogor tuh bisa, Depok juga pernah beberapa. Jadi daging aku ini diolahnya fresh. Nah, habis itu langsung di frozen. Jadi kenapa aku harus frozen? Karena aku mikirin juga untuk pembeli yang daerahnya jauh gitu. Ketika kalau aku ngasihnya dalam keadaan dingin aja, nyampe di sana udah hangat. Jadi aku harus kasih dia frozen. Kalau dia request minta pakai es, aku kasihin es segala macem. Packing tertutup pakai box, jadi yang jauh pun aman gitu. Nyampe ke sana selama-lamanya paling nggak cair dikit gitu. Tapi masih beku. Langsung masukin kulkas, olah aman semuanya. Tapi kalau boleh tahu tentang dagingnya itu sendiri, mungkin kali boleh jelaskan dagingnya berasal dari mana, kemudian gimana apa untuk meyakinkan bahwa kalau teman-teman mau beli, insya Allah ini ada daging terbaik gitu. Mungkin boleh jelaskan. Kalau aku sih dagingnya peternakannya ada di Indonesia. Ada di Lampung. Jadi bibitnya langsung dari Australia. Aku istilahnya ngambil dari pabrik yang resmi lah. Jangan disebutkan namanya. Nah itu pabrik-pabrik yang resmi. Ada juga yang beberapa dari importir, tapi aku lebih banyak pakai yang istilahnya produk bibit lokal ini, yang ternak lokal ini. Jadi sapi Wagyu Australia, bibitnya di impor dari Australia, ternak di Indonesia, peternakannya di Lampung. Nah kita semua resmi, ada sertifikatnya, ada PPM-nya semua resmi, bersih lah, nggak asal gitu ya, nggak peternakan asal gitu. Nah untuk kualitas dagingnya juga rata-rata aku ngambilnya yang kualitasnya yang grade bagus gitu, yaitu sapi Wagyu. Sapi yang paling rendah yang aku jual itu ya sapi Australia itu pun baru. Aku selama ini fokusnya di Wagyu sama melting. Nah ini baru aku mulai istilahnya, ayo kita coba main ke daging-daging murahan lagi gitu, ke Australia segala macam. Kadang-kadang ada juga kalau suka nemu daging yang per kilonya kok 50.000 atau per kilonya 60.000, itu sih rata-rata buffalo itu kerbau. Kerbau import dari India. Tapi dijualnya atas nama daging sapi gitu. Tergantung penjualnya. Makanya aku nggak ada sih daging itu. Jadi ada beberapa supplier yang dia supply import daging itu dari India. Banyak dipakai juga, beberapa yang banyak sih mungkin pakai di restoran ya, karena kan mereka ngincar harga kali ya untuk itu murah banget. Ketika dijual mungkin cuma 60.000, 80.000. Cuman makanya balik lagi kayak aku bilang, kalau udah ngeliat daging gitu harganya kok gak make sense ya gitu. Nah, itu kita harus tanyain juga gitu. Bener nggak dagingnya? Kalau aku di toko pun aku pajang sertifikat, nih bener daging Wagyu, ini ada sertifikat halalnya gitu. Kayak gitu. Jadi memang tempatnya Wagyu Mania ya, tempatnya bagus, asal dagingnya juga memang terpercaya ya. Jadi nggak ngambil dari asal peternakan karena dibuktikan dengan adanya sertifikat. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Albi, ini sih misalnya teman-teman mau ini besok malam tahun baru misalnya atau mungkin apa, kita bakaran ya, mau bikin sate sapi, mungkin rekomen kalian beli daging yang ini ya, maksudnya bagian yang mana begitu untuk bikin sate, kemudian beli bagian yang mana kalau mau bikin rendang, mungkin boleh ada tips seperti gitu. Kalau itu sih gimana ya, banyak banget ya. Kayak misalkan daging rendang itu banyak ya, dia bisa pakai brisket, sandung lamur segala macem. Kalau steak kita udah tahu kayak tadi sirloin, rib eye, tenderloin. Nah aku rekomendasi sih kalau mau harga terjangkau di Meltik. Kalau pengen agak eksklusif sedikit bisa yang tadi rib eye yang asli gitu ya, yang Wagyu, real Wagyunya. Rib eye itu bisa untuk semua jenis masakan bisa. Bisa, jadi sebenarnya gini, semua jenis daging itu mau dimasak apapun bisa. Kasarannya kayak iga sapi
itu di Amerika Selatan, tepatnya kayak di Argentina atau di Brazil, itu mereka dijadikan mirip kayak steak gitu, dimasaknya kayak steak. Padahal kan kalau di sini iga dimasak lama gitu ya, untuk dijadiin sop atau segala macam. Kalau di sana ada teknik masaknya asado segala macam ya, yang tapi aku kurang ngedalamin juga ya. Aku lihat beberapa mereka dimasak di grill gitu, di grill terus medium rare segala macam. Kok bisa ya diginiin? Jadi sebenarnya semua jenis daging sapi bisa dimasak kayak apa aja, tapi ada yang cocoknya ini gitu, lebih rekomendasinya ini gitu. Jadi kalau rekomendasi untuk steak ya ribeye, sirloin itu, dan kalau di aku lebih nge-expose di dunia, di negara bagian lain tuh banyak loh daging-daging steak yang diambil dari bagian sapi lain. Kayak yang aku sempat bilang, ikannya tuh dari bokongnya sapi. Itu menurut aku yang terbaiknya aku punya lah gitu. Jadi itu orang yang suka lemak cocok banget itu juicy-nya fatnya enak, dan kalau dimakan juicy, lembut juga, flavornya juga enak. Terus ada juga aku zabuton itu ada istilahnya potongan dari Jepang, itu diambil dari bagian dada sapi, bagian cak sapi, dia ada di depan lah, bagian depan sampai ke belakang, itu diambil bagian tengahnya banget gitu. Itu zabuton tuh kalau di bahasa Jepang artinya bantal. Jadi selembut bantal lah gitu. Empuk ya? Empuk. Jadi sebenarnya kalau mau ini cocoknya apa, ini cocoknya itu sebenarnya lebih cocok nanti dikonsultasikan pas mau beli itu biasanya. Jadi misalkan orang tuh datang nih ke toko, Mbak saya mau bikin rawon, misalkan gitu ya. Oh ini dagingnya Bu cocok, atau Bu saya pengen barbekyuan gitu di rumah nih buat 10 orang. Oh nih ini aja nih gitu. Biasanya aku sih udah nge-training lah pegawai-pegawaiku untuk istilahnya bisa nge-selling gitu, ngejelasin, aku kasih knowledge-nya, produk knowledge-nya segala macam. Dan kalau online pun mau nanya apa aja pasti kita jawab, dan kadang-kadang kita kasih edukasi gitu, karena semakin kita bisa mengedukasi pelanggan, semakin pelanggan itu juga jadi bisa lebih besar lagi gitu ya pembeliannya, karena dia jadi jadi tahu dan dia bisa jadi terinspirasi lagi. Oh iya ya, kenapa nggak masak ini, kenapa nggak masak ini, kayak gitu. Baik, panjang ya. Panjang ngomongin daging. Mungkin pesan Aldi untuk mungkin ibu-ibu ya, atau mungkin teman-teman milenial yang pengen, ini pasangan muda yang pengen mengonsumsi daging, berbelanja daging, mungkin boleh tips singkat gimana kita berbelanja daging terutama ya. Boleh silakan. Kayak yang tadi aku bilang juga, pilih tempatnya, itu udah paling nomor satu sih, pilih tempatnya. Ketika kita masuk, tempatnya bersih, tempatnya kelihatan fresh gitu ya, nggak pas masuk kayak aneh gitu, atau penataan daging mereka rapi, itu oke lah. Tapi ketika mereka ngolahnya aja sembarangan, di suhu ruangan yang panas segala macem, itu aku agak kurang rekomen gitu ya untuk kualitasnya. Kedua, bisa semua toko daging ya seharusnya bisa nunjukin sertifikatnya, seharusnya sertifikat ini halal, ini gitu. Termasuk di supermarket juga sebaiknya kayak gitu. Mereka rata-rata ada sih, dan kadang dipajang. Jadi itu bisa untuk ngebuktiin, oh nih halal nih, oh nih produk asli nih, nggak palsu gitu. Ada izinnya lah gitu, kurang lebih. Terus juga kalau ketika ngelihat daging, pilihlah daging yang pas kita lihat warnanya juga segar gitu, warnanya segar. Ada beberapa daging yang sebenarnya kelihatannya nggak segar gitu ya, tapi sebenarnya itu bukan nggak segar gitu, cuman karena kayak di vakum gitu ya, itu kadang-kadang ngebuat dagingnya jadi lebih gelap, padahal itu fresh, misalnya baru potong. Nah, untuk ngebedainnya adalah sebenarnya dari bau. Teman kan kalau di vakum bingung juga ya, nyiuminnya baunya. Kalau aku mungkin bisa nih, oh nih beda nih, padahal bedanya dikit. Cuman yang paling notice itu adalah bau. Ketika dimasak, ketika dibuka, dicium baunya udah asem, itu sebaiknya jangan. Tapi balik lagi, ada juga daging yang prosesnya dry age aging.
Jadi daging yang diproses untuk diempukkan. Jadi jadi panjang lagi. Nggak apa-apa ya, biar sharing dikit lah. Ini tekniknya sebenarnya udah dari zaman dulu, udah lama gitu, tapi lagi populer lagi nih sekarang, dry age. Jadi daging yang diendapkan, bukan diendapkan ya, didiamkan di suhu tertentu untuk menghancurkan protein muscle, connective muscle yang ada di dagingnya. Jadi daging itu sebenarnya yang buat alot kan itu connective tissue-nya ya, muscle-nya itu, otot-ototnya itu, jaringan ototnya itu yang bikin alot. Nah, ketika kita lakukan proses itu, muscle itu akan robek gitu. Dan dia akan lebih lembut. Nah, ada dua tipe, satu wet aging, satu dry aging. Wet aging itu normal tuh, semua pabrik ngelakuin itu. Jadi sapi, jadi gini ya, ini satu lagi. Kenapa sapi kurban keras? Balik aja ya. Maaf nih, bukan mau iniin sapi kurban, tapi itu aku banyak belajar tuh dari situ juga gitu. Oh, kenapa nih yang ini keras, kenapa yang ini lembut. Sapi kurban itu begitu dipotong langsung dimasak. Padahal sapi yang baik itu harus didiamkan dulu. Kalau di beberapa pabrik itu didiamkan selama 14 hari. 14 hari. Digantung di ruangan. Dikeringkan. Jadi sapi yang misalkan berat aslinya sekitar 100-200 kilo, dikeringkan dulu sampai dia menyusut sekitar beberapa kilo lah, menyusut turun gitu. Nah, dia bakal jauh lebih empuk. Kualitasnya juga bakal lebih bagus dibanding sapi yang benar-benar dipotong, masih ototnya masih kenceng, langsung dimasak. Itu bakal lebih keras. Dia belum di aging, belum diempukkan gitu. Belum ada diberikan treatment agingnya itu gitu. Tadi sampai mana jadinya? Terus ada dua aging, yang satu dry aging, satu lagi wet aging. Wet aging itu di dalam plastik khusus cryovac. Jadi di vakum dulu kayak di mesin aku itu, di vakum, habis itu disimpan di suhu 0 sampai 2 derajat. Nah, selama proses itu dia akan mengumpulkan dagingnya, itu akan mengumpulkan dirinya sendiri selama jangka waktu itu. Maksimal sih setahu aku 30 hari. Tapi ada yang orang nyobain sampai 60 hari tapi efeknya agak berubah lah, kurang bagus. 0 sampai 30 hari. Suhunya 0 sampai 2 derajat. Lama waktunya normalnya di 14 sampai 30 hari. Kalau yang normal pabrik-pabrik itu rata-rata 14 hari. Nah, kadang aku juga kalau daging datang aku lihat agingnya udah berapa lama nih. Masih 7 hari nih. Karena aku tambahin sendiri. Aku taruh di tempatku sendiri untuk di aging. Jadi semakin lama di aging semakin lembut. Cuman ya kayak aku bilang tadi, asam-asam itu kadang-kadang bakal menimbulkan efek-efek yang berbeda gitu. Jadi kalau di luar negeri disebutnya funk, bau funk. Jadi baunya tuh kayak daging mau basi, padahal enggak. Kalau orang luar negeri itu bilangnya bau keju. Makanya kalau mereka makan dry age itu makannya sama keju sama wine gitu ya. Di sini jangan ya, haram. Nah, mereka karena itu istilahnya kayak ngefermentasi, bukan ngefermentasi ya, ada bau-bau fermentasi lah gitu. Jadi ya kayak keju kan juga didiemin kan ya, supaya dia nambah gitu kualitasnya gitu, aromanya segala macam. Nah, daging itu ada juga kayak gitu. Jadi akhirnya baunya nambah, flavornya nambah, dan pasti yang lebih empuk gitu. Kayak gitu. Nah, itu tapi mungkin apa ya? Untuk beberapa daging ya, artinya enggak yang paling mudah tadi kalau mau belanja tipsnya ya, pertama lokasinya pastikan jadi tempat ya kan, jadi panjang ke dry age ya, mau jelasin itu. Kemudian dua, dagingnya juga cari daging yang bagus, segar, sama yang ketiga tadi apa? Sertifikat. Oh iya. Yang ketiga sertifikat. Jadi tempatnya bagus. Syukur lagi kalau tempat itu punya sertifikat, sama yang tentunya yang paling utama adalah dagingnya, harus cari daging yang benar bagus ya. Tapi kembali lagi, ketika daging bagus harus sesuaikan dengan harga juga kan. Betul, daging bagus harga murah, wah tunggu dulu gitu ya. Ya itu dulu mungkin obrolan kita sore ini. Jadi untuk tayangan ini nanti Bagus sudah dapatkan judul. Jadi kenapa daging sapi kurban
Oh, jangan. Ntar saya diserang sama pecinta lagi kurban guys. Baik, terima kasih. Semoga cerita kita hari ini bermanfaat. Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Abi. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Jadi ini mau ngepresentasiin lah cara masak steak yang simple, recommended, nggak susah dan hasilnya mungkin lebih enak. Yang pertama nih, daging sapinya jangan dicuci, dia cukup dilap aja. Kalau ada tisu dapur cukup dilap, nggak perlu terlalu biarin dia sampai lama banget sampai airnya keluar semua. Ya cukup nih sampai dia udah bisa nih sedikit gini, berarti dia udah ready untuk dimasak. Nah setelah kayak gini kita bumbuinnya kita ada lada, ada juga garam. Nah untuk ngebumbuinnya simple aja. Kadang-kadang mau pakai bumbu lain kayak bumbu marinade yang udah jadi itu bisa juga, cuman ada beberapa bumbu yang kalau itu dipakai kadang-kadang ngebuat dagingnya lebih cepat gosong, itu agak kurang recommended. Cuman untuk ngerasain dagingnya lebih cocok sih garam sama lada aja. Kita garamin aja secukupnya. Nah, terus lada ya, itu dibalik, pastiin harus dua sisi yang dibumbuin, karena kalau satu sisi doang takutnya nggak rata. Nah oke. Setelah simple gini bumbunya gini aja, nggak usah macem-macem. Setelah udah dibumbuin kayak gini, sebaiknya sebenarnya disimpan dulu di chiller sekitar 5-10 menit. Cuman kalau mau langsung dimasak pun juga nggak apa-apa. Jadi sekarang nih kita coba untuk langsung dimasak ya. Nah pertama kita tuangin dulu minyaknya nggak usah banyak-banyak, karena kalau dagingnya meltik atau wagyu dia udah punya kandungan fatnya sendiri yang bakal keluar kalau dimasak. Nah kita ratain. Ya. Nah untuk masak daging terutama steak, pastiin wajannya itu panas. Kalau bisa jangan sampai terlalu berasap ya, cuman cukup tunggu dia sampai panas. Jadi ketika dimasak bunyinya nah itu bagus. Kalau dimasak gak ada suaranya, oh berarti itu kurang panas. Jadi poinnya tunggu sampai dia cukup panas lah. Ini masih belum. Tunggu dulu. Ya bisa dites ya pakai garam atau apa, kalau udah bunyi ces berarti udah panas. Nah setelah itu langsung ditaruh. Nah ini poin penting kalau kita masak steak, ketika udah ditaruh itu jangan ditekan. Kalau kita tekan itu jusnya keluar semua, yang ngebuat dagingnya tuh jadi kering. Jadi cukup aja taruh, mungkin kita pastiin udah ketempel semua, itu tinggal. Nah untuk kematangan sih sesuai selera, ada yang mau medium, ada yang mau well done. Kalau untuk aku sih, aku sukanya sebenarnya medium, jadi aku nggak akan masak terlalu matang. Tapi kalau meltik sendiri pun kalau dia overcook itu juga nggak apa-apa, nggak akan jadi keras juga. Nah kita tunggu. Ya. Setelah udah dimasak kita diambil aja. Tunggu sampai sisi-sisinya tuh udah mulai abu-abu. Sisi-sisi bagian kanannya udah mulai naik, kelihatan kayak udah mulai matang ke dalam. Sebenarnya dia ada menit-menitnya, cuman aku sendiri juga nggak terlalu ngedalamin lah, karena tiap tebal daging itu menitnya beda lagi. Karena masih pakai feeling.
Ya, ini udah cukup nih, udah panas. Kita ambil. Nah, ambil. Nah, kalau kita angkat begini, dia masih nempel, berarti sisinya belum matang secara utuh ya. Maksudnya crispnya belum jadi. Jadi kita tungguin lagi, nggak apa-apa. Nah, ini udah matang. Jadi kalau masak daging yang steak yang bagus, dia ada crispy-nya ya di luar. Dia nge-browning, itu dia nge-caramelas, itu artinya lebih bagus. Jadi rasanya lebih kebentuk. Dibanding dia warnanya abu-abu aja polos. Nah, setelah udah dibalik, kita masukin butter. Butter cukupnya aja, nggak perlu terlalu banyak. Nah, masukin butter. Nah, ketika udah masuk butter, apinya kita kecilin. Nah, butter yang kita taruh, kita mandiin lagi ke sapinya, ke daging sapinya. Terus kita lakuin. Cukup. Kalau aku ngecek untuk kematangan sapi, biasanya aku pegang panas ya. Cuman kita pegang kalau dia istilahnya ngelawan gitu kayak sendal, berarti itu udah mulai ke well done. Tapi kalau dia masih empuk, nah itu masih medium ke bawah. Ini udah kematangan yang aku mau, kita medium, kita tarik lagi. Kita matiin. Nah, lagi panas kayak gini, jangan diapa-apain, jangan dipotong dulu. Kita harus tunggu dulu, itu namanya resting. Jadi daging sapi yang baru dimasak, itu biasanya dia masih proses masaknya masih terus sampai beberapa menit kemudian. Ketika dia udah mulai sedikit dingin, sekitar 5 menit lah kurang lebih, baru kita boleh potong. Soalnya kalau kita potong dari awal, jusnya keluar semua, yang ngebuat dagingnya jadi kering. Ini aku taruh butter di atasnya biar mengalir aja. Nah, kita tunggu sekitar 5 menit, biarin dia ngerasting, istirahat. Jadi yang istirahat nggak cuman kita, daging juga perlu istirahat. Ya, udah. Oke, ini dagingnya udah bisa nih ya. Kalau kita lihat tuh, jusnya keluar semua. Nah, nanti itu dia bakal ngehirup lagi ke dalam kalau kita resting. Kalau kita langsung tadi potong, jusnya bakal lebih banyak lagi. Kita potong ya. Nah, ini bagian rib capnya, bagian sapinya, bagian rib eye-nya. Nah, kalau meltik, dia warnanya nggak akan terlalu merah, jadi nggak akan kayak di biasa lihat-lihat di Instagram tuh yang dagingnya merah banget. Nah, kalau meltik medium well nya itu kurang lebih segini warnanya. Nah, tuh, jadi dia agak pink. Oke, nah ini yang bisa disajikan. Oh, ini rib capnya. Dia lebih crispy rib capnya. Ya, habis itu kita taruh di
Gak apa harus. Iya nggak apa-apa. Itu kita pakai lidah biar lebih hygiene. Ya, ini mungkin Pak Agus mau coba ini satu. Talk sticknya. Ya, Selesai ya. ini simple, nggak terlalu harus ribet-ribet, dan kualitasnya pasti juga enak. Oke. Selo. Mau ada reaksi Pak Agus makan? Enak? Udah.